Pemirsa, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini Presiden Joko Widodo bersama Wapres Yusuf Kala dan pejabat tinggi negara memperingati Hari HAM sedunia di Istana Negara. Untuk mengetahui informasi berkaitan dengan peringatan Hari HAM Internasional, kita langsung bergabung dengan reporter Yul Yanawan langsung dari Istana Negara. Yul, apa komitmen Presiden dan juga Wakil Presiden dalam penanganan HAM di Indonesia? Ya, Egan, baru saja tadi Presiden melaksanakan bahwa peringatan HAM bersama dengan para warga yang diundang dari Komnas HAM, kemudian juga jajaran menteri terkait. Adapun acara yang diselenggarakan di Istana Negara ini, Presiden menyatakan bahwa dalam memperingati Hari HAM dan juga mewujudkan hak asasi manusia ini bukan hanya sekedar untuk menjalankan amanah konstitusi, namun ini memang benar-benar menjadi satu nilai kemanusiaan yang harus ditingkatkan. Dan Presiden juga menyadari bahwa begitu banyak masalah HAM di Indonesia, di tanah air yang masih belum selesai, dan juga Presiden tadi bersama dengan Wapres Yusuf Kala dan juga ada Menteri Menkumham Yasona Lawli, kemudian juga Ketua Komnas HAM Nurholis yang juga sama-sama memberikan sambutannya. Dalam sambutannya Presiden menekankan bahwa terkait mengenai masalah konflik agraria, masalah HAM di masa lalu, kemudian juga ada terkait mengenai penghormatan terhadap masyarakat adat dan juga di kalangan minoritas, dan kemudian juga ada kelompok-kelompok minoritas. Ini menjadi satu perhatian pemerintah untuk ditingkatkan lebih lagi. Dan juga terkait mengenai masalah agraria, ini juga cukup banyak disinggung Presiden dalam sambutannya, bahwa Presiden meminta bahwa banyak kasus-kasus daerah, sekitar 800-an kasus terkait mengenai konflik hak tanah. Ini terutama dalam kunjungan Presiden ke daerah ini banyak sekali yang mengeluhkan bahwa hak mereka atas tanah, dan kemudian khususnya untuk para masyarakat adat ini memang perlu mendapatkan perhatian pemerintah lebih. Kemudian juga tentunya perwujudan penyelesaian masalah HAM, pemerintah juga meminta adanya kerjasama tidak hanya dari pemerintah pusat, namun juga adanya kerjasama dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, para aparat, penegak hukum, dan juga para instansi dan juga lembaga terkait ini untuk mewujudkan hak asasi manusia. Dan juga perbanyakan kota kabupaten yang ramah HAM, diantaranya Presiden menyebutkan ada beberapa kota seperti Kota Solo, Wonosobo, Jayapura, kemudian juga Kota Palu. Ini bisa menjadi satu contoh kota-kota yang ramah terhadap hak asasi manusia. Egan. Yul, dari data Komnas HAM, berapa banyak pengaduan berkaitan dengan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2015? Ya, Egan, memang tadi juga Nurholis menyampaikan bahwa dari tahun 2015 saja ini sudah ada sekitar 7.972 kasus HAM yang diadukan oleh masyarakat. Nah, dan dari data-data ini memang para warga yang pelanggaran HAM ini yang terjadi ini adalah yang mengadukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, ini disampaikan Nurholis pada sambutannya, di mana rekan-rekan kepolisian dinilainya bahwa merupakan lembaga yang tercatat paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, dan juga hal ini dikarenakan memang polisi menjadi titik tempuh dan adanya pergeseran antara pusat daerah sehingga berimplikasi pada komplain masyarakat. Dan tadi Presiden juga menyampaikan bahwa untuk terkait mengenai kepolisian yang menjadi banyaknya pengaduan dari masyarakat, Presiden meminta bahwa pelanggaran HAM untuk itu perlunya adanya upaya nyata dan juga pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Yuliana langsung dari Istana Negara.